Ukraina dan sejumlah negara Eropa menuduh Presiden Rusia Vladimir Putin hanya berpura-pura menunjukkan minat pada upaya perdamaian setelah pertemuan selama 5 jam dengan utusan khusus Amerika Serikat di Kremlin berakhir tanpa menghasilkan terobosan apapun. Tuduhan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, pada Rabu, 3 Desember 2025. Cooper mengatakan bahwa sikap Rusia dalam perundingan tersebut masih jauh dari komitmen nyata untuk mengakhiri perang yang telah berlangsung hampir 4 tahun. Sudah jelas bahwa Rusia tidak menunjukkan langkah konkret menuju perdamaian, ujarnya dalam pernyataan tertulis. Eropa dan Ukraina membutuhkan lebih dari sekadar retorika. Sejak invasi Rusia ke Ukraina pada 2022, negara-negara Eropa bersama Amerika Serikat telah menggelontorkan miliaran dolar untuk mendukung Ukraina, baik melalui bantuan militer maupun dukungan finansial. Namun, kebijakan Washington berubah setelah Presiden Donald Trump kembali berkuasa. Pemerintahan Trump memilih meredam sebagian dukungan militernya kepada Kiev dan mengalihkan fokus pada diplomasi untuk mendorong penghentian perang melalui negosiasi langsung. Ukraina minta Rusia tidak buang-buang waktu dunia. Reaksi keras juga datang dari Menteri Luar Negeri Ukraina, Andriy Sybiha. Ia mendesak Putin untuk berhenti membuang-buang waktu dunia dengan apa yang ia sebut sebagai manuver politik tanpa substansi. Sybiha menilai bahwa Moskow selama ini tidak memberikan sinyal bahwa mereka bersedia melakukan kompromi yang realistis. Setiap hari perang berlanjut, Ukraina merasakan dampaknya. Dunia juga merasakan dampaknya, ujar Sybiha. Kami meminta Rusia menunjukkan langkah nyata, bukan sekadar pertemuan panjang tanpa hasil. Komentar dari pejabat Ukraina dan Inggris mencerminkan tingginya ketegangan serta semakin lebarnya jurang antara Rusia di satu sisi dan Ukraina beserta sekutu Eropanya di sisi lain. Perbedaan pandangan mengenai cara menghentikan perang membuat proses diplomasi berjalan lambat. Putin tuduh Eropa sabotase upaya perdamaian. Hanya sehari sebelum gelombang kritik dari Eropa, Putin menuding bahwa negara-negara Eropa justru menyabotase upaya perdamaian yang dipimpin Amerika Serikat. Dalam pernyataannya, Putin mengatakan bahwa sebagian negara Eropa tidak siap menerima solusi damai dan menginginkan Rusia ditekan melalui jalur militer, bukan diplomasi. Ia juga memperingatkan bahwa Rusia akan siap berperang dengan Eropa jika diprovokasi. Pernyataan ini semakin meningkatkan kekhawatiran banyak pihak mengenai eskalasi lebih luas, terutama jika negosiasi yang diprakarsai AS gagal meredakan ketegangan. Pertemuan Kremlin, positif, tetapi tanpa rincian. Penasihat urusan luar negeri Kremlin, Yuri Ushakov, menyebut pembicaraan pada Selasa, 2 Desember 2025, antara Putin dan dua utusan AS Steve Witkoff serta Jared Kushner, menantu Presiden Trump berlangsung secara positif. Namun ia tidak mau mengungkapkan detail apapun mengenai isi pembicaraan tersebut. Pertemuan itu berlangsung selama 5 jam di Kremlin. Meski lama dan intens, tidak ada pernyataan bersama ataupun hasil konkret yang diumumkan setelahnya. Hal inilah yang kemudian memicu keraguan dari Eropa dan Ukraina mengenai keseriusan Rusia. Witkoff dan Kushner dijadwalkan melanjutkan proses diplomasi dengan menggelar pertemuan bersama kepala negosiator Ukraina, Rust Umerov, pada Kamis, 4 Desember 2025, di Miami. Agenda tersebut diharapkan dapat menyelaraskan posisi AS dan Ukraina sebelum kemungkinan putaran baru pembicaraan dengan Rusia. Pejabat AS, Putin disebut ingin akhiri perang. Seorang pejabat senior pemerintahan Trump, yang berbicara dengan syarat anonim, mengatakan bahwa Witkoff dan Kushner keluar dari pertemuan dengan Putin dengan kesan bahwa Presiden Rusia tersebut benar-benar ingin mengakhiri perang. Namun pejabat itu menambahkan bahwa kesan tersebut masih perlu diuji melalui tindakan nyata. Pejabat tersebut menegaskan bahwa pemerintahan Trump berupaya mendorong gencatan senjata sebagai langkah awal sebelum pembicaraan mengenai status wilayah, jaminan keamanan, dan peta jalan rekonstruksi Ukraina dibahas lebih rinci. Zelensky, ada peluang, tetapi tekanan harus berlanjut. Di tengah keraguan internasional terhadap Moskow, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyampaikan pesan yang lebih optimistis. Dalam pidato malamnya yang diunggah melalui Telegram, Zelensky mengatakan bahwa dunia jelas merasakan adanya kemungkinan untuk mengakhiri perang. Ia menambahkan bahwa proses menuju perdamaian harus menggabungkan dua komponen utama, diplomasi yang konstruktif dan tekanan yang konsisten terhadap agresor. Keduanya bekerja bersama, katanya. Diplomasi tanpa tekanan tidak akan efektif, dan tekanan tanpa diplomasi tidak akan membawa hasil jangka panjang. Zelensky juga menyoroti bahwa Ukraina menyambut setiap upaya yang benar-benar berorientasi pada penghentian perang, tetapi pihaknya menegaskan bahwa keselamatan warga Ukraina dan integritas teritorial tetap menjadi prinsip yang tidak dapat dinegosiasikan. Prospek perdamaian masih samar.
Meski ada serangkaian pertemuan diplomatik dan komentar yang tampak positif dari beberapa pihak, gambaran besar mengenai peluang perdamaian masih samar. Rusia, Ukraina, Eropa, dan Amerika Serikat tampaknya masih berada pada posisi yang sulit dijembatani. Dengan jadwal pertemuan berikutnya di Miami, para pihak menunggu apakah pembicaraan akan membuka ruang baru bagi kompromi atau justru memperlihatkan lebih banyak perbedaan.